tergelincir oleh lisan lebih parah ketimbang tergelincir kedua kali. Salah ngocak lebih parah daripada salah nempak. Nempak betul paling loh, kakek mun salah ngocak bisa berujung. Alhamdulillah minta kan begitu. Salah ngocak itu bahaya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jemaah Majelis Sholawat dan Zikir Gerbat Gerak Batin Rokibul Haddad, alumni wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Bait Haji Zubaidi sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah, serta mendapatkan barokah dari para guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya. Wal maqalatu salisatu, adapun ini adalah maqalah atau nasihat yang ketiga. Qala Umaru radhiyallahu taala anhu, berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man taraka fudulal kalami munihal hikmata. Man taraka fudulal kalami, barang siapa taroka yang meninggalkan, siapa man fudulal kalami, kepada lebih-lebihnya kalam. Fudulal kalami, kepada sia-sianya ucapan. Muniha, maka akan diberi siapa man al hikmata, kepada hikmah. Kata Sayyidina Umar, orang yang tak senang berbicara banyak maka akan mendapatkan hikmah. Karena berbicara banyak itu identik dengan banyaknya kesalahan, banyaknya kekeliruan. Bahkan dengan banyak bicara kadang kita berusaha untuk berbohong, mengarang-arang cerita bagaimana ucapan kita tadi bisa mengisi pembicaraan. Terkadang kan seperti itu. Maka kata Sayyidina Umar, orang yang meninggalkan fudulal kalam maka akan mendapatkan hikmah. Berarti diam itu emas. Tapi tidak selamanya diam itu emas apabila kita berhadapan dengan kebatilan. Kalau memang betul-betul salah ada di hadapan kita, ya kita ucapkan, kita sampaikan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, la tadkhulu halawatul imani qalbam ri'in hatta yatruka ba'dal hadithi khaufal kadhibi. Kata Kanjeng Nabi, la tadkhulu halawatul imani, tidak akan pernah masuk halawatul imani, apa nikmatnya iman, keindahan iman, kenikmatan iman, manisnya iman tidak akan masuk qalbam ri'in, kepada hati seseorang, hatta yatruka ba'dal hadisi, sehingga meninggalkan siapa eman tadi ba'dal hadisi, kepada sebagian bercakap-cakap. Kalau ingin merasakan manisnya iman di dalam hati, ingin merasakan nikmatnya, indahnya iman ada di dalam hati seseorang, maka seharusnya seseorang itu tidak terlalu banyak bercakap-cakap. Kenapa banyak bercakap-cakap atau berbicara itu bisa membuat hati seseorang gelap atau menghilangkan kenikmatan iman di dalam hati seseorang? Khaufal kadhibi, khawatir yang diucapkan itu adalah sesuatu yang bohong, hoak, sesuatu yang tidak benar yang diucapkan. Wa in kana shadiqon, sekalipun ada siapa man shadiqon, ialah orang yang jujur. Sekalipun dia orang yang jujur, tapi terus menerus dia ngomong, terus menerus dia berbicara, terus menerus dia berucap. Sekalipun dia orang jujur, khawatir orang lain akan menduga dia ada sedikit kebohongan. Bahasa kita bocor halus. Bahasa kita bocor halus, jangan-jangan dia ini ngomong-ngomong betul ke ada. Walaupun kadang orang tadi bersumpah wallahi billahi tallahi, demi Allah, berkelap dan semacamnya itu. Walaupun kadang
Dia bisa kategorinya jujur, tapi kalau sering berbicara dikhawatirkan akan ada kekhawatiran dari orang lain, dia akan berbohong, bocor halus bahasanya begitu. Wa yatruka ba'dal mira'i wa in kana muhiqqan, dan meninggalkan siapa seseorang ba'dal mira'i kepada sebagian keras kepala. Keras kepala itu bagaimana? Sekarang bertibi ya, sekandar tibi. Wa in kana muhiqqan, sekalipun ada siapa man, muhiqqan adalah orang yang benar, orang yang benar. Ngomong enggak mau kalah walaupun di posisi yang benar, tapi kalau terus-menerus dia ngomong, maka bisa saja orang tadi dicap oleh orang lain sebagai orang yang keras kepala. Arya angko malah akan terbuai saking ngeneng-ngeneng kan ya. Nyaman, senajan bener. Senajan bener. Jadi tidak selamanya sesuatu yang benar itu pantas untuk diucapkan. Kita lihat-lihat juga yang kita hadapi, yang kita ajak bicara ini orangnya pinky boy atau orangnya aderai gitu kan. Kalau sekiranya orangnya pinky boy, dari depan dia gagah berani tapi hatinya lemah lembut, sekalipun benar jangan diucapkan, khawatir orang tadi tersinggung atau nangis, ngangko dan semacamnya. Itu kan kadang terjadi di antara kita. Niatnya jujur, jujur, tapi pas celepos akhirnya ngako. Kapan ngako tak norok boleh ada dan ngampun. Kayak itu namanya bisa saja keras kepala. Nah, yang perlu diintrospeksi justru diri kita. Kita jangan mudah untuk mengintrospeksi orang lain. Seharusnya dia itu tidak begitu. Seharusnya tak ada enggak. Kita hitung diri kita sendiri karena perintahnya Kanjeng Nabi apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ghairakum. Kamu hitung kesalahan kamu sendiri sebelum kamu menghitung kesalahan orang lain. Asal duduk yang dibicarakan dia itu, tuh aku tengok dia tu lah. Gara-gara dia tu lah. Saking saya ke kantor abang TV dia kan nyaman. Nyaman. Kalau bahasa kawan kita kan cukup kita bicarakan diri kita sendiri. Kenapa mesti bicarakan orang lain? Diri kita kadang 3 orang yang dibicarakan aja tak selesai kalau kata kawan kita kan begitu. Apalagi membicarakan orang lain. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ad-Dailami. Siapa Imam Ad-Dailami? Mau terus atau sudah ini? Wa man taraka fudulan nadhri, dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man fudulan nadhri kepada lebih-lebihnya melihat atau melihat sesuatu yang tidak berguna. Dikit-dikit megang HP kayak saya kan. Padahal HP ini nyaman, tak ada orang nelpon, tak ada orang WA, tahu-tahu dipegang, diginikan. Ini kan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kadang ditengok lagi, udah ditengok lagi. Saking nengok yang ada gunanya kan baik. Katanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan orang yang meninggalkan fudulan nazar, memandang yang tidak ada gunanya, muniha khusyu'al qalbi, maka akan diberi siapa man khusyu'al qalbi, kepada anteng atau tenangnya hati. Kalau ingin tenang hati jangan senang atau melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih sesuatu yang haram, yang tidak ada gunanya saja bisa buat hati seseorang tidak khusyuk, apalagi sesuatu itu adalah perbuatan haram. Barang bagus sekali-kali kata dia kan. Ini kapan lagi tabung gitu. Sampai ke jembatan kan. Saya tabung. Barang bagus katanya kawan kita. Jadi tak pernah khusyuk. Tidak pernah khusyuk, mau khusyuk bagaimana? Wong kerjaannya kita setiap hari melihat barang bagus begitu kan. Tak pernah khusyuk. Wa min alamatil khusyu'i, dan ialah di antara tanda-tanda khusyuk. Ini di antara tanda-tanda. Lihat di dalam diri kita apakah ada tanda-tanda ini. Wa min alamatil khusyu'i, dan ialah di antara tanda-tandanya khusyuk, annal abda, adapun sesungguhnya seorang hamba, idza ghadaba, apabila marah siapa hamba, au khulifa, atau ditentang siapa hamba, au rudda alaihi, atau ditolak alaihi siapa hamba, maksudnya ditolak pendapatnya, istiqbala, maka akan menghadap siapa hamba dalika, kepada murka, ditentang atau ditolak, bil qabuli, dengan menerima. Kalau orang tadi misalnya diejek, ditentang pendapatnya tidak diterima, kemudian
dimarahin oleh orang, diejek-ejek, dihina oleh orang, kalau ternyata dia anteng, tenang, mudah menerima, berarti orang tadi adalah orang yang hatinya khusyuk. Hatinya khusyuk. Kemon kapan sedih cuci langsung ngakak. Berarti orang tadi termasuk seperti saya, sering melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan boleh jadi sering melihat sesuatu yang haram. Tidak ke sana, tidak cici-cici ngamuk gitu. Iya cici-cici ngamuk. Allah. Ya biar tidak ini, biar tidak tegang, terlalu khusyuk. Wa man taraka fudulat tu'ami, dan barang siapa, ini kita. Barang siapa yang meninggal, kita semua sih dari tadi, tidak ada yang lain. Iya. Wa man taraka fudulat tu'ami, dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man fudulat tu'ami, kepada menyia-nyiakan makanan. Ini saya tidak ngerti, menyia-nyiakan makanan apa ketika ada makanan ditawarkan seseorang tidak dimakan, atau dia banyak makan. Ya, boleh jadi melebihkan makanan. Muniha lazzatal ibadi, maka akan dicegah siapa man lazzatal ibadi, kepada nikmatnya ibadah kepada Allah. Ada enggak misalnya torikoh seseorang yang dengan makan bisa menjadikan seseorang itu justru nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita nyari kitab apapun tidak ada. Tapi ada satu contoh ulama besar, seorang zurriyah min zurriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah disampaikan oleh Al-Habib Habib Hashim bin Kamal Banyuwangi, alumni Sukorejo juga. Beliau pernah menyampaikan bahwa dulu ada seorang habib ulama besar. Beliau ini torikohnya ini salah satunya dahar, makan. Beliau kesukaannya adalah kurma. Maka ketika makan kurma, katanya itu makan kurma sampai dikatakan kurma tadi sampai menutupi bijinya, itu menutupi kakinya. Asal makan kurma mulai teer, ada tak teer selain kurma teer itu sampai menutupi kakinya, bijinya kurma tadi sampai menutupi kakinya. Ini menandakan saking banyaknya kurma tadi. Tapi orang ini wali. Nah, ini bisa dijadikan contoh untuk kita, ini bisa. Tapi yang tidak bisa apa? Beliau juga ibadah kepada Allah sebanyak kurma yang beliau makan itu. Misalnya sholat tahajud, kalau di kurmanya ada 1000, tahajudnya 1000, hajatnya 1000. Begitu. Mungkin kita kan mirangkan itu sebenarnya suruh apa aja ada kurang tentang dia kan. Leso. Nuru ada mau ngajar ya. Ya tak bisa, tetap tidak bisa, susah gitu. Maka di sini dikatakan orang yang meninggalkan fudulat ta'am munihalat datam ibad, maka akan tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Cukup? Satu lagi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam beda berkatalah. Masih tenang. Ruya diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sobaro, barang siapa sobaro yang sabar siapa man alal qutis syadidi, atas makanan asyadidi yang keras. Artinya kerasnya makanan, dia makan makanan setiap harinya ini sesuatu yang tidak nikmat bagi dirinya. Tidak nikmat, misalnya di orang lain makan pizza, dia makan nasi yang biasa rek-rek, susah dapatnya. Begitu ini orang yang sabar makan begini nih, sobron, karena betul-betul sabar, jamilan yang bagus, maka pahalanya dari Allah apa? Askanahullahu minal firdausi haitsu syaa, maka akan menempatkan kepada man, Allahu siapa Allah, minal firdausi dari surga firdaus, haitsu syaa di mana syaa berkehendak siapa man. Dia mau pilih surga firdaus belah mana saja dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kita yang ekonominya rendah, di antara kita ekonominya yang menengah ke bawah, kalau bisa kita sabar agar supaya tidak rugi dua kali. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak sabar, udahlah kita dapat musibah ekonomi rendah. Kalau itu memang betul-betul musibah untuk kita. Yang kedua, kita tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah.
Allah. Mun saper dijalani, ya dapat kue ini ya dimakan alhamdulillah. Dapat makanan itu ya alhamdulillah. Tetap disyukuri. Insya Allah akan ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus. Syaratnya harus mati dulu. Harus mati dulu. Kalau di dunia ya tetap makan kerek begitu. Kayaknya ada yang tidak terima. Ada yang tidak terima kayaknya. Ya karena surga kan syaratnya mati dulu. Kalau misalnya masuk surga tidak mati, bisa, tapi bukan surga, rumah Firdaus. Bisa. Nah, bukan surga Firdaus, rumah Firdaus. Rawahu Abu Syaihi, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Syaihi. Siapa Imam Abu Syaihi? Sikit lagi nih ya. Sikit lagi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, ayyumamri'in di mana saja atau siapa saja seseorang istaha yang ingin siapa man syahwatan kepada sesuatu yang diinginkan. Siapapun yang menginginkan sesuatu yang ia inginkan, faradda syahwatahu, dan kemudian menolak, maka menolak siapa man syahwatahu kepada keinginannya, wa athar ala nafsihi, dan mengalah siapa man ala nafsihi untuk dirinya man, ghufira lahu, maka diampuni lahu siapa man. Ini katanya Kanjeng Nabi, orang yang punya keinginan, punya hajat besar, punya kemauan tinggi, ternyata dia tidak merealisasikan keinginannya, justru dia memilih sesuatu yang tidak enak bagi dirinya, dia mengalah untuk dirinya, maka dosa sejatinya dia akan mendapatkan jaminan ampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang lain nanti motor NMAX, kita ki andi Supra dari lama tinggal bon. Maki aba tero motor NMAX, maki aba tero motor Scoopy, maki aba tero motor Spesi, misalnya kan. Tapi kita tahan-tahan menerima kondisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya dari Allah adalah ghufira lahu. Kadang kan kita tidak bisa pilih diampuni dosanya atau pilih NMAX. Cek jelas itu mun tepak ke tukang ojol tanggawan sing lambi ijo tapi Allah. Kapan disuruh mele NMAX pegun. Di ini mah kita nyampun ya. Untuk rezeki karena Allah Maha Pengampun nih gua. Allah Maha Pengampun. Banyak jalan untuk mencari ampunan Allah, tapi tidak banyak jalan untuk mendapatkan NMAX. Kan repot, TJX deh ya. Allah. Ini berat sekali. Man taraka fudulat dhahiki. Ini kita juga ini. Barang siapa yang meninggalkan siapa man fudulat dhahiki, kepada sia-sianya tertawa, munihal haibata, maka akan dicegah siapa man al haibata kepada wibawa. Diberi siapa man al haibata kepada wibawa. Orang yang tak banyak ketawa, orang yang tak banyak ngakak terbahak-bahak, dia akan dianggap sebagai orang yang wibawa. Tapi susah wibawa itu begini, ndak kemudian moro-moro wibawa seseorang, diri seseorang kenal dengan orang kemudian dibawa, tidak. Wibawa ini dibangun semenjak awal loh kawan-kawan. Wibawa seseorang itu tidak bisa dipaksakan loh, serius. Orang kalau memang dari dasarnya tidak punya wibawa, kemudian pertengahan ingin wibawa, tak bisa. Pas dia ingin merubah dirinya untuk agar supaya orang menghormatinya, dia wibawa, tak bisa. Tapi kalau memang dari dasarnya dia memang punya gen satu, gen wibawa, yang kedua keilmuannya yang dia punya, kemudian yang ketiga memang dari basic, dari dasarnya dia sudah membangun kewibawaan, maka sampai kapanpun dimanapun dia berpijak tetap dihormati oleh orang lain, tetap berwibawa di hadapan orang lain. Coba sekarang kita lihat para pelawak-pelawak, apakah mereka itu tidak berwibawa? Wibawa tetap. Ketika mereka tidak melawak datang ke sini, kita tetap hormati. Walaupun yang katakanlah orang-orang yang suka ngakak tetap wibawa. Artinya bagaimana yang seperti itu? Dia punya dasar, fondasi yang kuat dari kewibawaannya. Nah sekarang misalnya ada sosok yang memang dianggap sebagai seorang kiai bagi sebagian orang, tapi kita tahu dengan dia, kira-kira berhadapan dengan kita berwibawa tidak? Ya tidak juga. Makanya wibawa itu memang banyak faktor, tidak semata-mata orang itu terlahir kemudian menjadi sosok yang wibawa. Saya berpikir seperti itu. Maka ketika kita memaksakan diri untuk wibawa di hadapan orang lain, berarti yang rusak diri kita itu. Seolah-olah yang biasanya ngakak nih,
yang biasanya tertawa, yang biasanya bersahabat dengan yang lain, tiba-tiba muntah dipersilakan, biasanya minum sendiri sekarang harus dipersilakan. Kira-kira kita senang dah? Tetap, wah jujurnya, cek ajinya gelu saja nih kan begitu kan? Semakin buruk reputasinya, semakin buruk. Jadi wibawa itu ya satu memang diberikan oleh Allah, dan dua memang ada pondasi dari dasar yang dibangun. Jadi tidak semerta-merta seperti itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, innal abdah, sesungguhnya seorang hamba la yaqulul kalimata, niscaya benar-benar berucap siapa abad al kalimata kepada kalimat, kepada ucapan, la yaquluha illa liyudhika, la yaquluha yang tidak berucap siapa abad laha kepada kalimat illa kecuali liyudhika, untuk membuat tertawa siapa abad biha dengan kalimat annasa kepada manusia. Dia tidak mau ngomong kecuali ngomong sesuatu yang membuat orang lain terhibur, berarti pelawak atau lagi ngelucu atau lagi ngelawak. Yahwi yang turun derajat siapa man ab'ada mimma bainas samai, lebih rendah, lebih jauh, mimma dari sesuatu, bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Ini untuk orang yang memang dia ini tidak punya basic ke sana. Bisa dipahami ya? Bisa, iya. Misalnya orangnya, saya memposisikan diri sebagai orang yang ngelawak tak lucu, ngelawak garing. Kita berusaha untuk membuat orang lain tertawa. Justru itu merendahkan diri kita. Tapi kalau memang lebih di antara kita kan saya lucu, selebur, muntah dia tak rame, dia lepakun itu. Tak kira berkurang di bawahnya. Tak kira berkurang, ya tetap begitu saja. Tak kira juga naik level, enggak. Hebat saya, menurut saya seperti itu. Kalau memang orang tidak pernah ngelawak, kemudian dia ngelawaknya garing, justru membuat dia turun derajat. Apa gimana kata aja itu kan? Wa innahu, dan sesungguhnya la yazillu an lisanihi, la yazillu benar-benar tergelincir an lisan siapa abad, an lisanihi dari lisannya abad, asyadda mimma, ialah lebih sangat, mimma dari sesuatu, yazillu yang tergelincir siapa abad, an qadamaihi dari kedua kakinya. Tergelincir oleh lisan lebih parah ketimbang tergelincir kedua kaki. Salah ngocak lebih parah daripada salah nempak betul paling loka kan, mun salah ngocak bisa berujung alhamdulillah min kan begitu. Salah ngocak itu bahaya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Bermain cukup lah ya. Rawahul kharaiti wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.